يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya al-imam adalah ibarat sebuah perisai, yang dengan perisai itu kita berperang, dan yang dengan perisai itu kita berlindung. Dari sini kita bisa menghayati betapa sabda Rasulullah ini memberikan semacam jaminan kepada kita semuanya. Jika tegak sebuah kepemimpinan yang fungsinya adalah dua, di mana kita berperang dengan menggunakan al-imamah tersebut, dan dengan kita berlindung, diayomi mendapatkan kesejahteraan dengan kepemimpinan tersebut, maka insya Allah Islam akan kembali kepada kejayaannya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah firman-Nya, innal izzata lillahi wali rasulihi walil mu'minin, bahwa sesungguhnya yang disebut dengan kejayaan, kemenangan itu adalah hanya milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Poin ini sangat penting bagi kita semuanya untuk dicamkan, bahwa kalau kita ingin mendapatkan kejayaan, kita harus tunduk patuh kepada Allah, mengikuti metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat dalam sejarah betapa kejayaan Islam itu baru muncul setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya pada abad pertama Hijriah. Kalau sebelumnya kita flashback ke belakang, sejak tahun pertama hingga tahun ke-13 kenabian, Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Beliau berjuang terus-menerus, dari hari ke hari memang ada pengikutnya. Tapi pengikutnya ini bersifat evolutif, pertambahannya, perubahannya sangat amat sedikit. Perubahannya sangat panjang, dibutuhkan waktu yang betul-betul sangat luar biasa lama. Konon hingga kemudian beliau hijrah, jumlah yang hijrah hanya sekitar 150 personel, jumlah yang tidak terlalu banyak. Dan beliau di Mekah dari hari ke hari hingga beliau hijrah, beliau mendapatkan persekusi, mendapatkan kriminalisasi, dirongrong, disiksa, dan lain sebagainya. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, begitu beliau hijrah ke Madinah, yang terjadi adalah Islam semakin mendapatkan izzahnya, kemuliaannya. Dan inilah apa yang disebut dengan periode kejayaan Islam awal. Kita ingat Madinah pada waktu itu hanya sebuah city state, negara kota, yang luasnya hanya sekitar 278 mil persegi. Tapi dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, kejayaan Islam, kebangkitan Islam semakin menyeruak, semakin menguat. Dan puncaknya adalah ketika kaum muslimin berhasil melakukan Fathul Makkah, yaitu tepatnya pada bulan Ramadan. Makkah Al-Mukarramah dibuka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, sebagaimana yang kita ketahui, kalau awal Madinah hanya 278 mil persegi, maka sejak penaklukan Makkah, maka geopolitik dan geostrategis yang dikuasai oleh Rasulullah
sudah melebihi 1 juta mil persegi. Kalau sekarang terdiri dari Jazirah Arab. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya betapa kejayaan Islam itu, atau Islam merupakan sesuatu kebangkitan yang bersifat menyeluruh, itu hanya bisa diterapkan dengan tegaknya al-khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu sebuah pemerintahan yang di dalam kalangan aswaja disebut alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah khulafaur rasyidin yang ditinggalkan kepada kita sejak Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain, itu adalah sunnah al-khilafah ala minhajin nubuwah. Dan dengan khilafah itu akhirnya kaum muslimin dari masa ke masa semakin menjadi bintang di dunia, bukan hanya kekuatan regional di seluruh Jazirah Arab, tapi juga menjadi kekuatan global di seluruh dunia. Sejak saat itu 2/3 dunia ada di bawah naungan kaum muslimin. Ini nampak ketika Umar bin Khattab masuk ke Damaskus, ke Syria, ke Aleppo, kemudian dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelah itu, hingga kemudian ke Irak dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan izul Islam wal muslimun, bahwa kemuliaan kaum muslimin, kejayaan kaum muslimin harus kembali kepada Islam itu sendiri, yaitu kembali kepada rumusan-rumusan yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Dengan demikian kita akan kembali kepada kejayaan yang sejati. Kalau ditanya bagaimana agar umat Islam jaya kembali, yaitu kembali kepada bagaimana dulu Rasulullah dengan khulafaur rasyidin mencapai kejayaannya. Semoga kita umat Islam di bulan Ramadan ini mencapai kejayaannya yang unggul, yang pilih tanding, dan semoga kita bisa menerapkan kembali Islam sejak kapan. Wa afu minkum, pendek kata kita sampaikan di akhir kalam ini bahwa kita harus bersama Rasulullah ma'ana alaihi wa ashabi. Di mana Rasulullah berada dan para sahabat berada, maka di sana pula lah jejak langkah mereka harus kita ikuti, metode dakwahnya dan bagaimana penerapan hukum-hukum syariatnya. Amin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب قلبنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة